dinanti-nantikan oleh sebagian besar dari kita, ya, bukan orang Kristen aja, tetapi orang-orang di luar sana juga menanti-nantikan nih bulan Desember gitu ya. Ornamen Natal, ya segala aksesoris dan kayak atmosfernya beda aja gitu ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan punya excitement yang sama, kayaknya kurang gitu afdol ya. So, apa meaning Natal gitu buat kita? Kalau misalnya di luar sana excited, kita juga level excitednya sama gitu. Dan yang kita nanti-nantikan juga sama gitu. Jadi kayak, loh, terus poinnya apa gitu kan? Padahal ini hari rayanya kita sebenarnya. Oke, terlepas dari itu, thank you buat kesempatannya, buat teman-teman yang hadir pada hari ini, buat teman-teman yang online, yang ada di Bandung, yang ada dimanapun teman-teman semua ya, happy Sunday. Dan hari ini thank you buat pengurus boleh mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi yang kita akan bahas selama bulan ini ya, Generosity Generation, betul ya? Oke, sebelum kita mulai, kita mau buka dulu sama-sama dalam Lukas 6. Untuk membuka sesi hari ini kita akan sama-sama baca dari Lukas 6. Oke, sebelum kita baca boleh ya kita berdoa sekali lagi ya. Kita doa sekali lagi yuk teman-teman yuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami. Boleh ada hari ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi benih yang boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Tuhan pakai, kiranya boleh perkataan Tuhan dan isi hati Tuhan yang keluar di tempat ini. Kami serahkan semuanya dan biarlah Roh Kudus beracara. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita akan baca sama-sama dari Lukas 6 ayat 36. Ya, ini yang sering dibacakan, tapi kita mau coba telaah lebih dalam lagi nih, coba ya. Lukas 6 ayat 36 kita baca sama-sama. 3, 4. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Nah, kalau ngomongin soal kemurahan hati, saya kemarin pas baca ini saya timbul dua pertanyaan. Saya nggak tahu teman-teman mempertanyakan hal ini atau enggak. Ada dua pertanyaan di kepala saya. Pertanyaan yang pertama adalah begini. Kenapa kemurahan hati itu adalah suatu hal yang alkitabiah, yang perlu dibahas sebagai sebuah khotbah? Kenapa ini jadi hal yang alkitabiah? Pertanyaan yang kedua adalah begini. Loh, bukannya kemurahan hati ini adalah prinsip dunia aja? Umum aja kok gitu loh. Ya betul nggak? Jadi orang kalau mau baik ya dunia juga mengajarkan itu kan. Jadi orang tuh yang baik. Ya nggak ada yang anak-anak pas berocot diajarin namanya, lu jangan bebe amat jadi orang. Dari kecil diajarin kayak begitu. Kalau koko minta jangan dikasih, suruh koko cari sendiri. Kalau nggak sama, kalau dede minta jangan dikasih, suruh cari sendiri. Nggak ada yang diajarin begitu, betul? Semua diajarin tentang kemurahan hati. Mau orang percaya Tuhan nggak percaya Tuhan, kemurahan hati diajarin, betul? Tapi kenapa hal ini menjadi sebuah hal yang kok kita bisa lihat dari sisi alkitabiahnya dan kok jadi beda dengan dunia? Ya. Dari ayat Lukas 6 ayat 36, tampilin sama-sama, tolong ditampilin. Kita lihat di sini, ya. Hendaklah kamu murah hati, ini Yesus yang ngomong ya. Sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kedewasaan kekristenan kita bukan diukur dari berapa lama kamu jadi orang Kristen. Nggak diukur dari situ. Nggak diukur kamu udah melayani di mana aja. Nggak diukur dari situ. Nggak diukur kamu melayani jadi apa. Nggak diukur dari situ juga. Tetapi kekristenan kita itu diukur dari seberapa kita berjuang dan seberapa kita berlomba-lomba untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Berlomba dengan siapa? Bukan dengan orang lain tentunya. Dengan diri kita sendiri. Ya. Mengalahkan daging kita untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah ukuran kedewasaannya kita sebagai orang Kristen.
Jadi jangan pernah mengukur kekristenan karena kita udah lama di gereja, karena pelayanan kita udah dari Asyir, kita merintis Asyir 3 tahun, jadi multimedia berapa tahun, jadi singer berapa tahun, akhirnya jadi WL, akhirnya jadi pengkhotbah. Enggak ke arah sana. Sampai akhirnya jadi ketua sinode mungkin misalnya, atau jadi gembala gitu. Enggak diukur dari sana teman-teman. Tapi seberapa kita serupa dengan Kristus, seberapa kita berjuang untuk menyangkal keinginan kita, menyangkal kehidupan kita, menyangkal seluruh hal-hal yang bukan yang Tuhan mau untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya adalah murah hati. Kedewasaan kekristenan memiliki ukuran keserupaan dengan Bapa, ya. Lukas 6 ayat 36 ini saya menangkap ada 2 hal dalam Lukas 6 ayat 36 ini. Ya, saya menangkap 2 hal. Yang pertama saya mau berbicara tentang kodrat. Kodrat kita itu adalah manusia yang berdosa, teman-teman. Manusia yang hina, yang penuh dengan dosa, yang sebenarnya nggak layak. Tapi dalam Efesus 2, boleh kita buka ya, Efesus 2 ayat 2, ayat 4, sorry. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Ada? Oke. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kodratnya kita itu ada berubah teman-teman. Dari kita itu adalah manusia yang berdosa. Dari kita adalah orang-orang yang gak layak karena kelakuannya kita. Karena hawa nafsu kita, karena kedagingan kita. Kodratnya berubah teman-teman. Kok dari orang hina, dari orang yang gak layak, kok berubah kodratnya? Jadi apa? Jadi anak. Diangkat menjadi ahli warisnya kerajaan sorga. Kodratnya berubah. Kita itu adalah manusia yang dibenarkan oleh karena kasih karunia, bukan karena usaha kita. Kodratnya berubah. Yang kedua, kita ngomongin soal hubungan bapak dan anak. Saya sering kali bilang bahwa anak itu adalah yang bersumber dari bapak. Betul nggak? Iya kan? Yang bersumber dari bapak. Kalau dibilang bersumber dari bapak, berarti kalau bapaknya air putih, berarti sumber air putih akan menghasilkan air putih juga. Betul nggak? Nah, kalau dibilang bahwa kita adalah anaknya bapak, jangan berfokus pada gini loh, title aja. Sama kayak kita di kantor. Ya, kita berfokus pengen jadi manajer, pengen jadi director. Jangan fokus sama title ya. Coba dilihat dulu, jadi manajer itu butuh kompetensi apa aja, kemampuan apa aja, fungsi apa aja yang dijalankan oleh seorang manajer. Title-nya sebenarnya nggak penting, tapi kompetensinya yang penting, fungsinya yang penting. Sama dengan bapak dan anak. Jangan cuma jadi title aja, saya anak Tuhan, tapi fungsinya nggak jalan. Fungsinya apa sih? Kita itu anak, kita itu yang merepresentasikan, ya itu betul ya, merepresentasikan Bapa di dunia. Kita harusnya serupa dengan Bapa, ya. Makanya Paulus bilang nih di ayat 3, sebenarnya kami juga terhitung di antara mereka. Ya, dia bilang gitu. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ini di Efesus 2 ayat 3. Maka dibilang dulunya tuh kita juga berbuat dosa, sama gitu ya. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Makanya ada ayat 10. Dibilang begini, karena kita ini yang sekarang buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada perubahan kodrat yang menjadikan hubungan kita dengan Bapa menjadi identitas baru buat kita. Tentunya identitas baru melahirkan fungsi yang baru. Identitas baru melahirkan fungsi yang baru. Waktu kita diangkat dari staff jadi supervisor, fungsinya baru. Kalau kita fungsinya lama, ngapain lu dinaikin? Betul? Saat dari supervisor jadi manajer, fungsinya berubah. Ada yang salah saat kita jadi manajer tapi masih kerjanya perintilan. Title-nya berubah, fungsinya nggak berubah. Betul nggak? Nah ini juga sama, kita dari orang berdosa jadi anak.
Fungsinya berubah, teman-teman. Kodratnya berubah, hubungannya berubah, jadi fungsinya juga berubah. Nah, sekarang jadi ada jawaban. Kenapa murah hati menjadi hal yang alkitabiah? Karena begini, teman-teman. Murah hati itu adalah salah satu sifatnya Bapa. Sedangkan kekristenan kita menuju kepada keserupaan seperti Bapa. Karena Bapa kita murah hati, so kita harus murah hati. Alkitabiah. Karena karena Yesus yang bilang begitu. Di Matius 5 juga Yesus mengatakan hal yang sama. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini. Bukannya kemurahan hati itu adalah prinsip dunia? Sama aja kan, dunia juga mengajarkan hal itu gitu ya. Teman-teman, kemurahan hati versi kita dan versi dunia itu berbeda, bukan agak berbeda lagi, tapi berbeda. Berbeda dan kita punya dasar. Kemurahan hati versi dunia, kamu pernah dengar gak yang dunia pernah katakan begini? Kalau dia baik sama gua akan baik. Atau kalau dia baik sama gua akan lebih baik. Betul gak ngomongnya gitu? Padahal belum tentu dia lebih baik. Kalau dia baik sama gua akan lebih baik. Tapi kalau dia jahat sama gua akan lebih baik. Enggak. Dunia mengatakan kalau dia baik sama gua akan baik. Tapi kalau dia jahat sama gua bisa lebih jahat dari dia. Betul? Itu yang dunia katakan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan tentang kemurahan hati? Kemurahan hati berbicara tentang begini, teman-teman. Yang firman Tuhan mau katakan tentang kemurahan hati adalah sebuah pemberian dari hati kita kepada orang yang gak layak menerima hal tersebut. Sama seperti perubahan kodrat yang Yesus berikan kepada kita. Karena kasih karunia itu yang Yesus berikan. Kita sebenarnya gak layak. Saya sebenarnya gak layak berdiri di sini. Tetapi karena kasih karunia, tetapi karena kemurahan hati Allah, kita boleh ada sampai hari ini, punya pengharapan. Kita boleh belajar banyak tentang kasih Kristus dalam kehidupan kita. Hidup kita boleh punya harapan nih ke depannya. Di tengah kesesakan kita punya harapan. Di tengah kesukacita juga kita punya harapan. Karena apa? Karena ada Yesusnya. Nah, sama teman-teman. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Yesus meminta kita untuk apa sih? Mengasihi mereka yang melukai kita, mengasihi mereka yang menjadi musuh kita. Tentunya kalau ngomongin musuh, tentunya ada yang mengusik kita, betul gak sih? Yang melukai kita, betul gak sih? Dia jadi musuh kita karena apa sih melukai kita kan? Kalau lu jiwanya kepo banget, lu tidak terlukai, mungkin teman lu yang dilukai, terus lu kepo, jadi dia juga jadi musuh kita gitu. Ya. Ada hal-hal yang melukai dan ada orang-orang yang tidak bisa membalas kita. Itulah yang Tuhan bilang, ayo kasihi mereka. Ayo bermurah hatilah sama mereka. Berikan mereka kemurahan hati. Ya. Jadi yang Yesus ajarkan kepada kita, kemurahan hati bukan yang dunia ajarkan kepada kita. Tetapi lebih daripada itu, yuk kasihi mereka yang gak bisa balas kita. Kasihi mereka bahkan yang mungkin jahat sama kita. Beda. Jadi prinsip murah hatinya udah dari sini udah beda nih. Udah beda jauh. Karena dasarnya ada. Dasarnya apa? Bapa kasih anaknya yang tunggal. Dia kasih Yesus Kristus. Supaya kita nih, yang bejat-bejat ini termasuk saya, bisa beroleh keselamatan. Bisa diselamatkan. Kodratnya bisa naik. Karena Yesus memberikan teladan. Makanya Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus kasih jalannya. Tinggal kita jalanin. Sebegitu kita diangkat, diberikan kemurahan hati sama Bapa, kita gak bisa balas Bapa. Sama, saat kemurahan hati kita berikan kepada mereka yang melukai kita, kita juga gak bisa balas. Dan diulang nih teman-teman, diulang dalam Matius 5 ayat 44 sampai 48. Nah ini kita boleh baca bareng-bareng nih. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi, diulang lagi nih. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan
Menerbitkan apa? Ayo dibaca. Matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ngomongin apa tuh? Coba di back dulu. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Berarti kita mengasihi semuanya. Yang sayang sama kita, kita kasih. Yang menyakiti kita, kita kasih. Ya. Terus ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Nah ini kan yang dunia ajarkan kan ya. Kalau dia baik, gue lebih baik, betul? Nah tapi dia bilang gini, tapi Yesus bilang gini, apa kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apa upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan amin. Tuntutan buat kita itu bukan jadi orang baik, tapi jadi sempurna seperti Bapa. Saat kita mengasihi karena ada sebab, sudah sempurna? Belum. Saya suka dengan ayat 46. Coba balik ke ayat 46. Apabila kamu mengasihi, 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ditekankan lagi ya, anak ya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Saya mau lompat ke Roma 12 ayat 20. Tolong dibantu ya, jempol saya cantengan ternyata susah buka Alkitab. Roma 12 ayat 20. Thank you loh, multimedia gesit sekali. Tetapi jika seterumu lapar, seteru loh yang bertentangan dengan kita, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saya udah pernah sharing belum ya tentang hal ini ya. Ini relate sama Matius 5 ayat 45 tadi. Gini, kita suka ngomong ya, kalau kamu dijahatin, ini nggak tahu sih, dulu gue diajarinnya begini, dulu ya, sekarang udah beda. Dulu diajarin gini, kamu kalau dijahatin jangan balas jahat, kamu berbuat baik, kamu taruh bara api di atas kepalanya dia. Dulu ya, kalian tahu batu bara nggak? Briket, barbekyuan, ini kan udah mau akhir tahun ya, biasa barbekyuan ya. Tahu briket? Tahu kan? Yang digebayang di kepala gue ya. Waktu gue melakukan kebaikan sama orang yang jahat sama gue, yang gue bayangin di kepala gue gini, sorry nih ya, maaf banget gue ngomong gini, mampus lu, gue taruh bara api, gosong pala lu. Ternyata bukan begitu teman-teman. Dia relate sama Matius 5 ayat 45 tadi. Kenapa ngomongin soal matahari, kenapa ngomongin soal bara api? Mereka ini ngomongin soal cahaya. Kenapa cahaya dan kenapa mereka yang melukai kita? Kenapa mereka yang berbuat jahat sama kita harus kasih cahaya? Kenapa kita harus kasih bara api? Zaman dulu kalau ditaruh bara api di atas kepala itu bukan langsung di kepalanya teman-teman, tapi untuk menyinari apa yang ada di depan. Mereka berbuat jahat karena mereka enggak tahu apa yang benar. Atau mereka enggak mau melakukan apa yang benar. Sama aja teman-teman, sama kayak kita, Yesus sudah kasih tahu apa yang benar, apakah kita langsung jalanin semua? Enggak, belum tentu semua yang Yesus ngomong kita jalanin. Makanya khotbah sering kali diulang-ulang, terus kita duduk di bawah, kita bilang gini, ini mah khotbah biasa-biasa aja, udah sering nih gue udah. Iya, udah sering. Ngelakuinnya sering enggak? Ini mah udah umum banget nih. Gue udah denger, gue udah tau lah itu mas, sering kali gue denger. Iya. Masalahnya kalau nggak dikotbahin, lu baca lagi nggak tuh ayat? Kalau nggak dikotbahin, lu inget lagi nggak? Lu jalanin nggak? Belum tentu lu jalanin. Karena yang gue tahu kalau orang yang ngejalanin saat di refresh, dia akan recall. Oh iya nih gue inget, bener ya harus begitu. Oke, besok gue harus lebih lagi. Mentality kayak gitu yang harus kita punya kan. Nah. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena apa yang dia tahu. Kalau yang dia lakukan itu adalah yang jahat, berarti yang dia tahu itu ya itu. Dia nggak tahu apa yang benar. So, kita dituntut untuk menjadi murah hati karena apa? Karena kita show. Ini loh yang Yesus lakukan.
Kebayang gak sih kalau lu jadi Yesus ya, lu ngelihat diri lu gitu loh. Dia udah mati di kayu salib, ngasih semua jalannya, terus ngelihat kelakuan kita hari ini. Apa dia nggak ngurut dada? Kalau kita ya di posisi itu ya. Kasarannya kayak ngomong gini loh, kasarannya Yesus tapi nggak ngomong begini. Tapi kasarnya gini, tahu kayak gitu gua nggak mau disalib. Susah banget ini nobatin ini orang. Paham gak sih? Ya, dia bilang gini, maksudnya orang melakukan sesuatu itu karena yang dia tahu, jadi refleks. Makanya dia menyakiti, karena apa? Karena terbiasa melakukan itu. So, kita yang udah tahu kebenaran, kita dituntut untuk apa? Untuk melakukan yang benar di depan orang yang gak benar. Supaya apa? Kita taruh bara api di kepala dia supaya dia bisa lihat jalan. Oh, ini loh jalan yang benar. Oh, selama ini yang gue jalanin itu salah loh. Oh, jadi yang benar tuh ini. Enak juga ya kayak dia. Gimana sih caranya dia bisa disakiti tapi bisa tetap tersenyum? Gimana sih caranya saat dia dalam kondisi kesulitan dia tetap mau bantu orang? Gimana sih dia udah hektik setengah mati tapi dia masih mau care loh sama orang? Gue tahu loh dia pusing setengah mati sama urusannya dia, tapi dia masih sempet loh nanyain gue apa kabar. Sedangkan mereka yang ditanya apa kabar lagi pusingin sama dirinya sendiri, yang masalahnya gak segede sama yang nanya apa kabar. Mungkin yang nanya apa kabar masalahnya mungkin 3 ton gitu. Mungkin masalahnya dia cuma 30 kilo. Pusing, tapi yang 3 ton ini nanya, lu gimana, apa kabar? Tuhan tolong ya, gue berdoa buat lu. Padahal dia juga lagi nanggung beban yang 3 ton misalnya. Show the way. Dengan kemurahan hati kamu bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan banyak orang. Ya, orang melakukan sesuatu karena apa yang dia tahu, itu adalah refleks. Tetapi firman Tuhan meminta kita untuk merespon. Orang dewasa sama anak-anak bedanya di situ. Kalau anak-anak itu refleks. Anak-anak itu udah gak usah dikasih tahu hukum dunia, dia tahu hukum dunia. Siapa yang di sini pernah kecil angkat tangan? Siapa pernah kecil angkat tangan? Oke ya. Saya berharap di sini gak ada yang langsung gede lahirnya. Oke. Pernah kecil ya? Pernah. Kalau kecil dipukul sama temennya, refleksnya apa? Di antara 2. 1 ngebales. Betul? 2 lari ke mamanya ngasih tahu dipukul, berharap itu anak dihajar habis-habisan. 2, betul gak sih? Gak usah diajarin, dia tahu strateginya, bahkan dia main strategi. Dia lari ke siapa nih yang bisa ngebela gua? Dia lari ke sana. Itu refleks, tapi ngomongin respon itu berbeda. Respon itu adalah pilihan, aksi yang dibuat karena sebuah pilihan. Jadi itu perbedaannya dewasa rohani dan kekanak-kanakan secara rohani. Dewasa rohani bisa berpikir dan memproses apa yang Tuhan mau. Kenapa gue harus bermurah hati? Murah hati dari sisi mana yang harus gue berikan? Kalau refleks itu refleks aja gitu. Dia jahat sama gue jahat lah sama dia. Dia baik sama gue juga baik sama dia. Itu refleks teman-teman ya. Nah, respon itu berbicara tentang apa yang kamu terima hari ini jadi kebenaran di kepala kamu. Kalau refleks itu apa yang biasa ke dunia lakukan. Jadi hari ini aku berharap kalian bisa merespon dengan baik. Nah, inilah bedanya kemurahan hati kita dengan kemurahan hati dunia. Nah, bukan sebuah kebetulan kalau kamu punya bawa Alkitab yang ini ya, bawa Alkitab yang buku, kamu bisa lihat di sini di dalam Lukas 6. Ini ada perikop ya teman-teman, ada judul-judulnya. Waktu itu kan kalau Lukas nulis Injil kayak begini, ini kan nggak dibelah-belah ya waktu itu ya. Jadi dijadiin satu kesatuan. Uniknya teman-teman, saya bacain ya saya nggak bacain semua maksudnya. Tapi dari Lukas 6 mulai dari ayat 27 sampai 49. Ada 4 perikop yang dibagi. Ada pembagian 4 perikop. Nggak kebetulan. Mulai dari ayat 27 sampai ayat ke-36. Yesus berbicara tentang mengasihi musuh kita. Tadi kita udah bahas panjang lebar tentang mengasihi musuh, betul? Perikop kedua. Hal menghakimi. Bukankah kita kalau kita dijahatin sama orang, biasanya kita mulai menghakimi orang, betul nggak? Dia tuh jahat tuh, harusnya nggak begitu. Dia tuh harusnya begini. Emang tuh kupret juga tuh orang, nggak bisa tuh kayak gitu, nggak bisa didiemin, bla 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 bla. Kita menjadi hakim. Kita nggak memberi kasih, kita nggak memberi teladan, tetapi kita memberi penghakiman dan label. Tentunya hal itu tidak mengubahkan dia, teman-teman.
Tapi dengan kita berbuat baik di depan dia, bukan penghakiman kan yang kita kasih. Kita memberikan dia apa? Teladan Kristus dalam kehidupannya dia, supaya jalannya dia terang. Dia tahu kemana dia harus melangkah. Dalam ayat 41 dan 42, ya, Yesus bilang begini, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau nggak tahu? Kita terlalu fokus sama orang yang menyakiti kita tanpa kita berpikir, apa yang harus gue lakukan ya? Kita ngelihat nih Juan misalnya nyakitin gue akan koreksi Juan habis-habisan. Yesus ngajarin bukannya kita koreksi yang nyakitin kita, kita koreksi kitanya dulu. Yesus bilang begini, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada di depan matamu, padahal balok yang di matamu sendiri engkau tidak lihat. Yesus bilang gini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu. Jadi yang Yesus mau tuh kitanya berubah dulu. Terus cara kita menarik selumbar dari mata saudara kita, bukannya dengan cara, lu harusnya gak boleh begitu. Enggak. Show the way. Tunjukin sama dia gimana kita keluarin balok di mata supaya dia lihat. Oh iya ya, gue mesti berubah juga ya. Oke, gue akan lakukan kebaikan sama lu. Oke, gue akan lakukan hal-hal yang baik. Gue tidak akan berubah. Allah adalah kasih. Waktu kita berbuat jahat, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak berubah. Sama dong berarti dengan kita, saya sama Andreas. Kalau dia jahat, saya tetap baik. Karena karakternya saya adalah baik. Misalnya begitu. Saya jahat sama Andre tetap baik karena Andre karakternya baik, sama dengan Tuhan. Nah kalau kita menunjukkan karakternya Tuhan dalam kehidupan kita, berarti kita mau dijahatin, kita mau dibaikin, kita tetap baik. Dalam hal menghakimi, dilanjutin lagi sama Yesus nih, ya. Kasihilah musuhmu, terus jangan menghakimi, lu beresin dulu tuh diri lu, katanya. Yang ketiga nih, Yesus ngomong nih. Ini belum terpisah pasal loh ya, masih di pasal 6. Pohon dan buahnya. Yesus bilang pohon dan buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kalau kita bersumber dari Bapa, berarti buah kehidupan kita seperti Bapa. Gak ada namanya pohon durian berbuah anggur, itu tidak ada. Gak ada. Kalau kita bersumber dari Bapa, harusnya buah-buah kita adalah buah-buah roh, buah-buah kasih. Dan dalam Galatia 5 dibilang salah satu buah roh adalah kemurahan hati. Berarti kalau kita nggak murah hati, kalau kemurahan hati kita tergantung daripada situasi, berarti bukan buah roh yang ada di dalam kita. Kalau kemurahan hati kita masih tergantung, berarti bukan buah roh. Dan perikop yang terakhir yang Yesus katakan adalah apa? Ini saya pernah bawa materi di sini. 2 macam dasar. Yesus bilang gini, ada yang cuma mendengarkan dan tidak melakukan, tetapi ada yang mendengarkan dan melakukan. Dan Yesus bilang apa? Yesus bilang begini. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa orang ini dapat disamakan. Ya, dia bilang, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi mau ada situasi apapun dari luar, kita tetap baik karena kita mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Nah, ini loh yang bukan kebetulan loh, dalam Lukas 6 ini ada runtutannya, mengasihi musuh, jangan menghakimi. Tentunya kalau kita punya musuh, kita suka yang pertama kali apa? Label kan, bener kan? Dia jahat loh sama gue, itu kan label. Wah, lu jangan urusan sama dia dah, dia jahat dah, ya kan? Itu label. Terus kita harus menunjukkan buah dari kehidupan kita. Jadi sampai di sini, apakah kemurahan hati kita dengan kemurahan hati dunia sama? Sama? Beda. Kemurahan hati kita bersumber dari Bapa, bukan dari diri kita, bukan dari dunia.
Dan tentunya kemurahan hati kita itu jauh lebih ekstrim daripada yang dunia lakukan. Saya membagikan 3 hal tentang kemurahan hati. Yang pertama, kemurahan hati berbicara tentang sikap hati, bukan situasi. Kalau kita di dalam Tuhan, sikap hati itu bukan tentang situasi, tapi kemana hati kita mengarah. Nah, dalam 2 Korintus 3 ayat 17, tolong dibantu 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita melakukan kebaikan karena memang situasi yang mendukung, baru kita bisa melakukan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan kemurahan hati karena banyak faktor, kita nggak merdeka teman-teman dalam melakukan kemurahan hati. Karena kita tergantung. Kita nggak merdeka. Orang yang di penjara tuh gimana sih? Diatur kan, bener nggak? Jam makan diatur, jam tidur diatur, jam keluar diatur, jam olahraga diatur, semua diatur. Tetapi di sini Yesus bilang gini, Paulus bilang begini dalam suratnya di Korintus. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Waktu roh Allah dalam kehidupan kamu bebas untuk melakukan, memutuskan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu tidak lagi terikat untuk melakukan kebaikan, aku harus nunggu dia baik dulu. Enggak ada cerita kayak gitu. Ya. Kita murah hati bukan tunggu kita mampu, tetapi karena kita mau. Kemurahan hati itu bukan tergantung situasi, tapi karena keinginan kita, kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau bantu tanpa pamrih, ya. Berbicara sikap hati bukan situasi. Yang kedua, sikap hati berbicara tentang motivasi, bukan sekedar aksi. Saya suka dengan salah satu dengan yang sahabat saya pernah ngomong begini. Dia bilang begini, orang itu bisa memberi tanpa mengasihi. Kebetulan kemarin saya datang di servisnya dia dan dia mengulang hal itu. Dia bilang begini, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya ulang ya, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Bisa aja kalau ada yang yang minta-minta pinggir jalan, ngamen gitu ya, suaranya bagus, saya kasih uang. Bisa aja, betul gak? Apakah saya mengasihi personnya dia? Belum tentu. Tetapi saat saya mengasihi jiwa-jiwa, pasti ada yang saya berikan. Pasti ada yang saya berikan. Saat kamu mengasihi pasangan kamu, pasti ada yang kamu berikan. Dan saat kamu mengasihi dia dengan tulus, pasti kamu gak minta balik. Betul gak? Ya. Jadi kita gak berbicara karena aksinya yang kita lihat, tetapi tentang motivasi dan sikap hati. Kemana arah hati kita? Apakah ke jiwa-jiwanya ataukah ke kepentingan kita sendiri? Bukan karena aksinya. Saya bisa aja ngasih pas lagi jalan-jalan nih sama kalian gitu ya. Ada pengemis minta-minta. Oke. Mumpung banyak yang lihat nih. Ya kan? Terus bisikin. Grace kalau bikin konten bagus kan? Grace, aku mau ngasih ini nih, pengemis. Aku punya 200.000. Kamu siap-siap ya? Dari jauh Grace udah mantau. Terus Bapak, iya apa kabar? Bisa gue kasih 200.000. Tetapi kalau ngomongin sikap hati, kemurahan hati itu berbicara tentang sikap hati yang ngomongin soal motivasi, bukan sekedar aksinya. Dan sikap hati itu kamu yang tahu dan Tuhan. Makanya firman Tuhan makanya kan dibilang Allah itu adalah Allah yang menguji hati, bukan aksi. Bukan. Ya. Nah, yang ketiga adalah kemurahan hati bersumber dari rasa cukup akan Kristus. Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8. Salah satu murid Yesus dia bilang begini. Tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, dan itu sudah lebih dari cukup katanya. Tuhan itu cukup gak sih? Filipus dia bilang begini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Christ is enough. Nah Yesus tekankan lagi di bawahnya itu adalah, lu gak lihat gue? Apa yang udah gue lakukan? Christ is enough. Nah apakah kita merasa cukup dalam kehidupan kita? Sehingga kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya adalah untuk bermurah hati, untuk membagikan hidup kita sama orang lain.
enggak untuk diri kita sendiri. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah itu jika disertai dengan, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Di dalam terjemahan AMP, Amplified Bible, ibadah itu dia bilang tentang godliness. Bukan soal ibadah, bukan soal liturgial, tetapi apa gaya kehidupan kita ya. Godliness. Nah, kalau ngomongin rasa cukup dalam terjemahan itu adalah gini, that contentment which comes from a sense of inner confidence based on sufficiency of God. Kemurahan hati bersumber dari rasa cukup akan Kristus yang ada dalam kita. Teman-teman ingat gak sih cerita, bukan cerita ya, ini fakta. Teman-teman ingat gak kisah 5 roti 2 ikan? Ingat? Ingat ya? Di dalam Alkitab dituliskan dengan jelas bahwa waktu Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, Yesus bilang gini, cuman segini aja nih. Apa Yesus ngomong begitu? Enggak kan? Yesus mengangkat dan mengucap syukur. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Jadi kalau soal kemurahan hati dan membagi-bagikan, kamu pun akan melihat mujizat saat kamu mau bergerak. Mujizat itu datang bukan sebelum kamu bergerak. Mujizat itu datang saat kamu melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu Yesus mulai membagi-bagikan dan itu enggak habis. Mujizat itu bukannya free loh. Mujizat itu selalu datangnya itu di depan langkah kita. Maukah kita membagikan hidup kita? Maukah kita bermurah hati kepada orang-orang yang harus kita berikan hati dan hidup kita? Ya. Jadi waktu Yesus ngangkat itu enggak langsung serta-merta Yesus pas angkat rotinya jadi banyak, ikannya jadi ikan paus. Enggak kan? Pas Yesus angkat terus pet tolong pet ini kayak ikannya nggak gede nih. Enggak, ikannya nggak gede nih. Tolong. Kan enggak gitu. Diturunin, dibagi-bagikan dan mujizat terjadi. Musa menyeberangin laut. Bukannya dari jauh Musa bilang, "Tuhan, belah dulu lautnya." Terus kita jalan. Enggak kan? Dari depan mujizat baru terjadi. Angkat tongkat, baru jalan. Mau gak sih kita ngelangkah? Tapi kalau kita melangkah, harus punya contentment dulu di dalam diri kita. Christ is enough. Bukan kondisi kita enough, enggak. Kondisi kita mungkin lagi gak cukup. Tapi kalau kita mau, Tuhan yang sediakan. Tuhan, aku terbeban nih pengen bantu ini. Berikan aku hati. Bukan berikan aku dananya, berikan aku hati. Bukan minta keringanan dalam kehidupan kita supaya kita bisa care sama orang. Enggak, berikan aku hatimu. Supaya kita bisa membagikan hidup kita. Amin. Jadi ingat ya, kemurahan hati bukan berbicara tentang situasi, sikap hati juga berbicara tentang motivasi, bukan tentang aksinya doang. Dan kemurahan hati bersumber dari rasa cukup. Oke. Nah, ada 3 langkah praktis yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 langkah praktis ya. Yang pertama, berikan apa yang teman-teman punya untuk bangun hidup orang lain, untuk care sama orang lain. Apa sih yang teman-teman punya? Setiap orang punya hal yang sama, modal yang sama. Apa itu? Waktu. Teman-teman yang hadir di sini masih sehat, punya tenaga, betul? Apalagi teman-teman? Mungkin teman-teman punya uang. Ada uang yang lebih mungkin. Lebih dalam arti gini, kita cukup kok. Nggak beli yang mewah nggak apa-apa, tetap fungsinya masih ada. Yuk coba dibagi ke yang lain. Tetapi kembali lagi, berbaginya juga harus berhikmat. Nggak setiap orang datang, kok lagi susah nih, kamu butuh berapa? Karena harus disuruh murah hati. Nggak begitu. Kamu juga perlu punya hikmat karena kamu nggak bisa jadi Tuhan buat orang lain. Jangan pernah jadi Tuhan buat orang lain. Setiap orang datang, kok muka sedih dikit, kamu butuh berapa? Kok kamu mau apa? Enggak juga. Pastikan investasinya tepat. Investasi dalam bentuk waktu, tenaga, uang. Sometimes kita udah mikirin nih, siapa di sini mentor atau komsel leader di sini? Kita udah mikirin ya orangnya investasinya tepat termasuk tenaga dan waktu. Kita tahu ini anak belum momennya mau berubah.
Kita pikirin nasihat yang baik-baik, quotes-quotes yang bagus-bagus gitu ya. Waktu dia datang ke kita, dia nangis-nangis, terus udah gitu kita sampaikan quotes-quotes yang bagus. Gue pernah dengar quotes yang ini. Gue pernah tahu ayat Alkitab yang ini. Diceritain semuanya. Tunggu dulu, dia belum siap terima. Dia cuma lagi mau didengar. Nanti dulu. Tahan dulu. Yang kamu perlukan sekarang adalah waktu untuk dengerin dia. Tahan dulu. Jadi dalam berinvestasi, dalam hal waktu, tenaga, pikiran, uang, dipikirin juga. Kita juga perlu punya hikmat. Disitulah kapasitas kita dikembangkan. Karena gini, prinsipnya dalam kita berjalan bersama Tuhan, bukan berarti kita itu selalu memberikan buat orang. Enggak melulu begitu. Karena pas kita memberikan kepada orang lain, something happen dalam kehidupan kita. Ada pelajaran-pelajaran baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kalau kita memberikan terus kita get nothing, maksudnya kita tidak merasakan ada something yang berubah dalam kehidupan kita, itu juga ada yang salah loh. Dalam kita memberikan ada sukacita. Terus kita pantau kehidupannya dia, kita lihat, waduh, kayaknya yang gua kasih ini bukan jadi berkat, jadi kutuk nih kayaknya nih. Tahan dulu, evaluasi dulu. Jangan dijudging, evaluasi dulu. Kok mau buat bayar sekolah, minta duit atau pinjam duit. Gimana? Kamu butuh berapa? Betul? Terus tanya nomor rekening, kamu mana? Wah udah ludes. Minta nomor rekening sekolahnya. Itu berhikmat, betul? Cek pembayarannya udah masuk apa belum? Itu berhikmat. Enggak serta-merta langsung dikasih duitnya. Wah udah tinggal separuh. Udah tinggal separuh nggak cukup. Udah gue habisin aja deh, ntar coba pinjam lagi. Nggak ngedidik teman-teman. Beri waktu, tenaga, resource untuk bangun hidup orang lain, tapi kita juga pikirkan. Kita juga ikut effort di dalamnya, kita juga harus berkembang. Gimana ya untuk memastikan ini jalan. Dan saat kita misalnya adalah amit-amit dalam tanda kutip, misalnya ketipu nih, misalnya waduh amit-amit dah gitu ya, ketipu nih, gue dibohongin. Lah jangan kapok, belajar. Apa yang salah dari gue kemarin saat gue invest hidup gue buat orang lain? Kok waktu gue kasih waktu buat dia kok gak berubah-berubah ya? Kehidupannya kok gak berubah? Memang perubahan itu di tangannya Tuhan, bukan di tangan kita. Tapi kok kita tidak melihat ada sesuatu yang membaik gitu? Apa yang salah? Yang pertama, prakteknya adalah beri waktu, tenaga, dan resource ya untuk yang kita punya. Ya, pikirin baik-baik, strategiin baik-baik, ya rencanain pengembangan orang. Yang kedua adalah fokus pada jiwa-jiwa. Itu udah pasti teman-teman. Fokus pada jiwa-jiwa. Dalam hal kemurahan hati kita gak bisa berfokus pada apa yang harus kita lakukan doang, aktivitas apa, enggak. Tetapi fokus pada jiwa-jiwanya. Berapa banyak jiwa yang terbantu, berapa banyak jiwa yang bisa terima Kristus, berapa banyak jiwa yang kita bisa tolong, berapa banyak jiwa yang bisa berubah hidupnya karena kita, itu yang kita pikirin. Dan yang ketiga teman-teman, dalam hal kemurahan hati. Saya gak tahu kenapa, dari kemarin, saya itu waktu mau mulai ngebahas tentang kemurahan hati, sebelum saya baca dari guidance dari Komeric ya, sebelum saya baca guidance dari Komeric, dalam perenungan saya, keras Tuhan bilang tentang pengampunan. Ampuni. Kadang-kadang kemurahan hati berbicara tentang kita kasih orang, kasih duit, kasih tenaga, kasih waktu, tapi kita lupa memberikan pengampunan kepada orang lain. Jangan merasa berhak dalam kehidupan kita. Kenapa saya bilang begitu? Saat kita marah, saat kita kesal sama orang, kita merasa ada hal yang harusnya jadi hak kita, tapi diambil sama orang lain. Apapun itu. Harusnya dia gak boleh giniin gua, betul? Rasa itu muncul karena kita merasa punya hak dalam kehidupan kita. Sedangkan saat kita ngomong soal kita bilang kita menjadi anaknya Tuhan, apa yang Yesus lakukan waktu dia datang sebagai role model kita? Dia menyerahkan hidupnya semua untuk kehendak Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, bukan yang dia mau. Iya kan? Yang Yesus tunjukkan yang terakhir-terakhir itu kasarannya dalam bahasa anak-anak sekarang tuh bocor ya. Bocor. Misalnya, oh enggak aku kuat tapi air mata netes. Nah itu bocor tuh ya. Nah Yesus sempat bocor tuh. Aduh Tuhan, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Bocor tuh. Tapi dia cepat balik, dia bilang gini. Aduh, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi.
Nah, sama dengan kehidupan kita. Kita nggak punya hak dalam kehidupan kita. Siapa kita nggak boleh disakiti. Emang kita punya hak apa dalam kehidupan kita? Supaya kita tidak disenggol, kita tidak disakiti. Ampuni teman-teman. Ini udah mau akhir tahun. Teman-teman mau buka hal baru di tahun depan. Saya pernah dengar gini teman-teman. Kalau teman-teman memegang satu akar pahit, teman-teman megang kepahitan, teman-teman megang kesalahan orang, teman-teman tuh kayak ngalungin kentang busuk tuh nggak? Yang teman-teman bawa kemana-mana. Udah kentang busuk. Itu baunya setengah mati dan gak berguna teman-teman. Dan orang yang ngedeketin teman-teman juga akan cium bau itu. Bau apa? Bau busuk. Yuk, udah mau akhir tahun, lepasin yuk kentangnya. Dia juga nggak tahu kali teman-teman kesel sama dia kesel sama teman-teman kesel sama dia. Yuk, lepasin, kasih pengampunan. Sebagaimana Tuhan memberikan kemurahan hatinya kepada kita yang nggak layak, kalau kamu bilang dia nggak layak dapat pengampunan dari gua, lepaskan pengampunan. Siapa kita layak diampuni dan diangkat jadi anak? Ampuni. Berikan kemurahan hati kamu buat mereka. Tunjukkan kebaikan hati kamu sama mereka meskipun kamu disakitin. Tunjukkan, kasih tahu jalan yang benar. Jangan dibales. Jangan dibales. Oke. Nah, teman-teman, apa yang harus dihindari dari kemurahan hati ini? Maksudnya apa yang harus diwaspadai? Kekhawatiran terlalu berlebih dan egoisme, hati-hati. Saya aja nggak cukup kok. Takut masa depannya gimana. Dalam 2 Korintus 9, Tuhan bilang begini. Paulus bilang begini. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Kalau kamu mau menabur kebaikan, minta benihnya sama Tuhan. Minta hatinya sama Tuhan. Lakukan kebaikan yang kamu mau lakukan. Minta hatinya sama Tuhan. Biar kamu melihat mujizat setelah kamu bermurah hati. Mujizat gak selalu tentang uang. Bisa tentang kebahagiaan. Bisa tentang kecukupan. Segala sesuatu. Apa sih yang menjadi keberatan kamu hari ini untuk bermurah hati? Yuk taruh di bawah kaki Tuhan. Apakah kamu sulit berbagi? Apakah kamu masih memikirkan diri kamu sendiri yang serba gak cukup? Apakah kamu masih memikirkan diri kamu sendiri yang gua aja begini aja capek apalagi ngurusin orang? Apakah kamu masih memegang enggak, gua gak mau ngampunin? Teman-teman, ingat, kita pun tidak layak untuk dikasihi. Kita pun mendapatkan anugerah yang besar, favor dari Tuhan. Dan itu yang Yesus tunjukkan ke dalam kehidupan kita. Kita gak sampai dipecut kan sama musuh kita. Gak sampai diludahin kan. Gak sampai disalib kan. Gak sampai dihianatin yang sampai lu disalib gitu loh. Enggak kan. Yesus sudah lewatin semuanya dan kasih kita contoh. Ini loh kemurahan hati. Aku datang bukan untuk pakai mahkota loh. Aku datang bukan buat dipuja-puja dan disembah-sembah. Tapi aku datang untuk memberikan jalan. Supaya kamu bisa menuju kepada Bapa. Dan dia menunjukkan kemurahan hatinya Bapa lewat dirinya sendiri. Di mana dia ditolak, di mana dia dihina, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga gak nyuruh bilang, udah deh Yesus lu pulang dah, nih bumi emang udah terlalu parah, udah lu pulang dah. Enggak loh, diselesaikan semua sampai dia mati di kayu salib. Kok cerita Natal jadi cerita penyalipan ya? Tapi buat gua kekristenan itu bukan cerita tentang bagaimana Yesus hadir, tetapi kenapa Yesus hadir dan bagaimana dia mati buat kita. Bukan tentang kapan dia lahir nggak perlu diperdebatkan sebenarnya. Tapi untuk apa dia lahir dan untuk apa dia mati. Oke, gue berharap firman Tuhan ini bisa mengubahkan kita, bisa membuka mata kita bahwa kemurahan hati itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Kita murah hati bukan supaya jadi anak Tuhan, tetapi karena kita adalah anaknya Tuhan, so kita bermurah hati. Kalau kita belum bisa bermurah hati, koreksi lagi. Tuhan, aku mau dong punya hati yang murah sama seperti Engkau. Untuk kita bisa menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa.